Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara semua. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan. Hari ini Jumat 26 Januari 2024. Renungan didasarkan dari kitab Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ke-5. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap keindahan berkat, pertolongan, dan sukacita yang senantiasa Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Terlebih, kami yang merasa, kami berjumpa. Kami yang meminta, kami menerima dari setiap kebaikan-kebaikan kasih-Mu. Benar Tuhan, hari ini kami bersyukur untuk setiap kemurahan dan keselamatan yang dari-Mu. Maka keselamatan yang dari-Mu itu juga dinyatakan kepada kami hari ini pula. Ketika Engkau hendak menyatakan kebenaran firman-Mu kepada kami. Untuk itu berfirmanlah, ya Tuhan, kami siap mendengar dan melakukannya. Dan kami mohon ampun atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mengkuduskan tubuh jiwa roh kami oleh kasih setia dan berkat-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber berkat dan keselamatan. Kami naikkan doa ini dengan berserah dan percaya. Amin. Mazmur 111 ayat 1 sampai dengan ke-5. Demikian sabda Tuhan. Kebajikan Allah. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati. Dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbahagialah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang kakung, eyang putri, bapak, ibu, saudara, dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini Jumat 26 Januari 2024 adalah layak diselidiki. Jika kita membeli sesuatu, entah itu buah, alat-alat rumah tangga, pakaian, memilih sekolah juga, dan lain sebagainya, apa yang kita lakukan? Mesti meneliti semuanya. Sekalipun yang kita beli atau yang hendak kita pilih ada diskon atau ada promo. Buah, kita lihat, bagus nggak? Masih layak konsumsi atau tidak? Bahkan ada pedagang untuk meyakinkan pembelinya, kemudian memberikan contoh. Silahkan ambil, silahkan dicoba. Jeruk, terus kemudian salak, dan buah-buah lainnya. Kalau pakaian, bagaimana? Kita selidiki, kita perhatikan seksama, jahitannya. Kemudian posisinya, lihat simetris, bagus atau tidak. Jangan-jangan jahitannya tidak lurus atau reject. Sehingga kemudian, ternyata karena tidak sempurna, barang itu kemudian dijual atau istilahnya reject tadi. Kita menyelidiki semuanya. Kenapa kita menyelidiki? Tentu kita pengen yang terbaik, yang sempurna. Yang terbaik dan sempurna itu yang menjadi kerinduan dan harapan kita, termasuk dalam kehidupan kita bersama. Bukankah kita setiap hari meneliti dari setiap kehidupan kita bersama? Soal makan juga, bagaimana kita tidur, bagaimana kita membaca, bagaimana kita berdialog, bahkan memilih teman pun kita, tanda kutip, selidik atau menyelidiki, meneliti bagaimana karakter, cara bicara dari partner kita.
teks yang kita renungkan menjadi menarik. Tuhan membukakan dirinya untuk diselidiki oleh manusia. Kata diselidiki tadi dinilai, diamat-amati. Sepertinya manusia menjadi ragu dengan Tuhan sehingga manusia perlu meneliti apakah itu Tuhan dan bagaimana kebenarannya, bagaimana perbuatannya, dan bagaimana cara kerjanya. Tuhan yang membukakan diri untuk diselidiki menunjukkan apa sih? Kasih setianya yang besar. Silahkan. Engkau mau percaya atau tidak percaya, silahkan selidiki aku. Tapi lihatlah aku. Maka jika kita perhatikan di ayat yang kedua, besar perbuatan-perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Artinya apa? Sekalipun orang itu percaya kepada Tuhan, tapi Tuhan tetap membukakan dirinya. Bahwa Tuhan membuktikan dirinya, mempertanggungjawabkan dari setiap janjinya, mempertanggungjawabkan dari setiap firman-Nya, kehendaknya, dan segala hal yang ia nyatakan. Ini menjadi menarik. Artinya, bahwa Tuhan tidak memanipulasi apapun. Ia tidak manipulatif. Meninabobokan kemuliaan Tuhan dengan bahasa yang omong kosong, yang hanya memberikan janji-janji semata. Oh tidak. Layak diselidiki, mempertanggungjawabkan semua. Bahwa apa yang ia nyatakan adalah ya dan amin. Untuk itu pesan apa yang kita terima dalam tema layak diselidiki. Yang pertama, bagaimana kita menyelidiki Tuhan? Karena banyak yang bertanya, di manakah Tuhan? Bagaimana cara kerjanya? Atau seringkali kita buat prasangka, kenapa Tuhan tidak hadir? Padahal aku sudah menyembah, beribadah, memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mulai dari mana kita menyelidiki? Mari lihatlah dari setiap kehidupan kita. Bahwa perjalanan kita sampai dengan saat ini bukankah menunjukkan Tuhan yang berkarya dan bekerja. Tuhan yang berkarya dan bekerja itulah yang memampukan kita untuk melakukan sesuatu dalam banyak hal. Bukankah kita telah melewati dari setiap kehidupan yang paling berat yang sudah kita tempuh? Bukankah ada bagian-bagian yang sebenarnya saya tidak mampu, kenapa saya bisa? Saya sebenarnya tidak bisa melakukan ini, tetapi kenapa ada selalu jalan di mana saya bisa mengerjakannya? Saya tidak mimpi apa-apa, tetapi ada yang kemudian berlimpah dalam kehidupan saya. Kita sudah membuat batas dan kita memang merasa terbatas. Tetapi kemudian kenapa kita bisa melampaui batas? Mari kita selidiki kembali. Ternyata jika kita rangkaikan dalam bukan hanya sekedar pikiran tentang Tuhan, tapi dalam kesadaran iman kita, ternyata Tuhan sudah membuktikan dirinya, menyertai, memberkati, dan menolong kita. Maka inilah yang harus diteguhkan dalam kehidupan kita bersama. Supaya ketika kita menyelidikinya, bukan saja kita berdiri di luar dan hanya sekedar pengamat yang hanya tepuk tangan dan sorak-sorak dan membangun prasangka. Tidak. Tetapi kita membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Menyelidiki berarti apa? Menyentuhkan rasa kita. Kita mau berjumpa. Menyentuhkan pikiran kita untuk bisa mengerti dan memahami bahwa Tuhan memang ada dalam kehidupan kita bersama. Maka layak yang diselidiki berarti Tuhan yang terbuka, yang bertanggung jawab, itu yang harus kita respon dengan panggilan kita untuk senantiasa hanya berharap dan percaya kepadanya. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan di ayat yang keempat. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Yang diselidiki berarti apa? Ada peringatan. Peringatan pada momentum, atau pada masa atau peristiwa yang terjadi. Kita sangat ingat dalam peristiwa-peristiwa yang ekstrim, yang dahsyat, yang luar biasa, yang mengembirakan, yang menyedihkan, yang mendukakan, yang mengenakan dan sebagainya. Oh iya, pada waktu itu, oh iya, di tempat itu, oh iya. Jadi peringatan. Maka peringatan-peringatan ini jangan dipisahkan, tapi menjadi pondasi atau bahkan menjadi pilar
Jadi kekuatan yang menyangga iman dan pengharapan kita bersama. Sehingga ketika kita mungkin digoncangkan dalam situasi hal yang tidak mengenakan, kita menyelidiki Tuhan. Tuhan, apakah Engkau ada? Tuhan, apakah Engkau hadir? Pilar-pilar fondasi ini yang kemudian menjadi peringatan. Oh, kemarin Tuhan berkarya, maka hari ini pun kita yakini Tuhan berkarya. Untuk itu layak diselidiki. Berarti keterbukaan Tuhan yang memanggil keterbukaan kita untuk melihat, memandang, dan berharap kepadanya. Maka bangunlah setiap peringatan-peringatan dalam kehidupan kita. Dengan cara apa? Merefleksikan semua kehidupan. Dengan merasakan pula kehadirannya yang ada dan nyata itu. Sehingga dalam situasi apapun, kita tetap teguh, kita tetap kokoh, dan kita tetap percaya. Dan sebagai penutup, dalam tema layak diselidiki, kita perhatikan ayat kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Layak diselidiki, ada peringatan, tujuannya apa? Disebutkan di ayat kelima. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Supaya kita takut artinya menggantungkan, kita hanya mengandalkan Tuhan. Sehingga ketika kita merespon keterbukaannya dan tanggung jawabnya, dengan kita mau berserah padanya, dan kemudian merangkaikan setiap peringatan-peringatan itu untuk meneguhkan dan mengokohkan keyakinan kita, maka kita akan dihantarkan untuk takut. Artinya hormat kepada Tuhan, percaya dan mengandalkannya. Sehingga apa? Rezeki, artinya berkat Tuhan berlimpah dalam kehidupan kita bersama. Tak kutahukan hari esok, tapi biarlah kita percaya bahwa Tuhan yang pegang kehidupan kita. Sehingga layak diselidiki, artinya keterbukaan Tuhan dalam perbuatan ajaibnya yang akan nyata, yang kita lihat, yang kita kenal, dan kita terima. Sehingga, kembali di ayat kelima, Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Artinya apa? Tuhan tidak akan membiarkan kita. Ia disebutkan ingat untuk selamanya. Maka Tuhan setia dan adil, yang selamanya Ia mengingat perjanjiannya. Artinya Ia menjaminkan kehidupan kita kini dan sepanjang masa. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan, keindahan, dan rahmat. Karena kebenaran-Mu telah berbicara untuk kami semuanya. Layak diselidiki, artinya Engkau terbuka mengundang kami, bahwa Engkau membuktikan setiap perjanjian-Mu yang selamanya, dan Engkau mengingat itu, dan Engkau mempertanggungjawabkan itu kepada kami. Artinya, bagi kami yang percaya ada kasih-Mu yang menyertai kami dengan kekal, di mana kebertanggungjawaban yang Engkau nyatakan adalah cara kerja-Mu yang menyelamatkan kami. Sehingga rezeki, berkat-Mu, rahmat dan kuasa-Mu hadir atas setiap kami yang berserah dan beriman teguh kepada-Mu. Untuk itu kami mengucap syukur Tuhan. Engkau hadir dan Engkau memberkati kami oleh kebenaran sabda-Mu. Karena kebenaran-Mu berbicara dalam keselamatan-Mu, maka kami yakin Engkau hadir di dalam kehidupan keluarga Bapak dan Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Budiandono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntari, Bapak Yanto Budi Dharma, Bapak Saharun, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak Nasya Alana, demikian juga Ibu Frida, Ibu Susilowati. Kami juga berdoa untuk Ibu Sirom Joyo Pawiro. Kami percaya Tuhan kasih-Mu yang memulihkan, kasih-Mu yang menyembuhkan, dan mukjizat-Mu terus berkarya atas setiap kehidupan hamba-hamba-Mu ini. Demikian juga kami berdoa untuk Ibu Sarno, Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Mur Jangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariantin Subardi, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunato Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprato, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Kami yakin Tuhan Engkau memberkati kehidupan hamba-hamba-Mu ini dan kekuatan, kesehatan, berkat-Mu yang berlimpah. Demikian juga untuk keluarga yang mendampingi. Tolonglah berkati Tuhan. Kami yakin hanya kekuatan, rahmat, damai sejahtera yang memberkati keluarga-keluarga ini. Kami juga berdoa untuk setiap kehidupan kami masing-masing, dalam setiap kerinduan, harapan, mimpi, dan apapun yang
ada dalam kehidupan kami. Engkau menolong kami dan Engkau memberkati kami. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu yang mengingat selamanya dari setiap perjanjian-Mu, yang memberkati dan menopang kami. Kami yakin Tuhan, kuasa-Mu hadir atas kami. Demikian juga berkat dan kasih-Mu ada dalam kehidupan anak dan cucu kami, dalam keluarga mereka, dalam studi, pekerjaan, usaha mereka. Kami yakin Tuhan, baik yang ada di kota Yogyakarta, yang berada di seluruh kota-kota di Indonesia, atau bahkan di luar negeri, kami yakin berkat-Mu hadir atas kehidupan anak dan cucu kami. Kami yakin pula Tuhan, Kau memberkati kehidupan bergereja di GKJ Sarimulyo. Hanya kasih-Mu Tuhan yang memberkati dan menyatukan kami semuanya untuk terus hormat dan percaya pada kasih kemurahan-Mu, sehingga persekutuan di GKJ Sarimulyo terus bertumbuh dan menjadi berkat untuk kehidupan bersama, baik di gereja maupun di tengah kehidupan masyarakat. Kami percaya juga Tuhan, Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam tahun politik ini. Biarlah kami menyatakan itu dalam kesukacitaan kami, sehingga kami menggunakan hak pilih kami dengan baik dan benar. Untuk diberkati bangsa dan negara kami, dan berkatilah kami. Dan juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk perdamaian dunia. Terjadi peperangan di mana-mana Tuhan. Kami yakin ketentraman, damai dan rahmat-Mu dinyatakan. Kami yakin akan memulihkan kondisi dunia ini Tuhan. Keselamatan-Mu hadir dan damai sejahtera-Mu tercurah. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus, sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah dan bersyukur dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.